Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gading Giovanni selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Tak lupa teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Sebelumnya izinkan saya Faradisa NIM 006 sebagai moderator menyampaikan nama dari anggota kelompok 2. Yang pertama adalah Alicia Klorinda NIM 001, Muhammad Tajuddin NIM 015, Yenita Ragil NIM 025, Sheila NIM 027, dan Juratul Hasanah NIM 038. Sebelumnya, subbab yang akan kita bahas pada hari ini adalah ideologi nasional, Pancasila sebagai ideologi nasional, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi nasional, dan peran Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi nasional. Istilah ideologi pertama kali dicetuskan oleh filsuf ternama dari Perancis yang bernama Antoine de Saint-Exupéry pada tahun 1796. Kata ideologi dalam bahasa Perancis yaitu ideologi, yang merupakan penggalan dua kata dari ideo yang memiliki arti ide atau gagasan, dan logi yang memiliki arti sebagai ilmu. Jadi ideologi merupakan suatu pemikiran menjadi dasar seseorang, sekelompok orang, hingga bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya dalam mengelola suatu negara. Ideologi dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Ideologi memiliki fungsi yaitu A. Fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Yang B. Fungsi orientasi dasar, berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat, juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Baik, dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang. Berbagai penafsiran filosofis serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, 3. Sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, 4. Sebagai dasar negara, 5. Sebagai sumber dari segala hukum, 6. Sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, dan 7. Sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan moral dan tingkah laku oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan masyarakat serta bernegara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Sumber semangat ideologi terbuka itu sebenarnya terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila selalu dihadapkan dengan hambatan dan tantangan. Hanya keteguhan hati yang sungguh-sungguh dari setiap pemuda Indonesia yang dapat menjamin eksistensi Pancasila dengan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi pemuda Indonesia untuk melangkah dan bertindak. Materi selanjutnya yaitu tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal berikut. 1. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. 2. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. 3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi,
sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pengertian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak terhadap ideologi negara. Selanjutnya, peran Pancasila. Peran Pancasila memiliki dasar yang kuat sehingga akan menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Dengan demikian, tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Pancasila merupakan pedoman nilai-nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia sebagai hukum yang paling tinggi, sebagai acuan dalam menentukan perubahan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis, mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, sehingga seluruh keberagaman dan perbedaan dipersatukan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Baik, cukup sekian dari kelompok 2, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.